Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan permohonan nomor 62 terkait dengan pencalonan ambang batas presiden, yaitu presidensial threshold 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Sudah bersama saya ada pakar kepemiluan untuk bisa membahasnya lebih lanjut. Ada Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, salam sehat Mas buat kita semua. Salam sehat. Mbak Titi, langsung aja Mhm. nih. Aku mau nanya soal tanggapan Mbak Titi nih terkait dengan eh, permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan PT 20%. Kalau nggak salah Mbak Titi sendiri sebagai salah satu penggugat juga ya? Ya, betul. Saya juga salah satu pemohon ya, meskipun yang diputus untuk dikabulkan adalah permohonan yang dibacakan lebih awal, yaitu permohonan untuk perkara nomor 62, garis miring PUU strip 22 Romawi, garis miring 2024. Tentu pertama saya sebenarnya tidak menyangka ya, saya menduga Mahkamah Konstitusi itu tidak serta-merta menghapuskan ambang batas pencalonan presiden, tapi lebih kompromistis gitu. Misalnya hanya membolehkan partai politik yang punya kursi di DPR atau yang sudah lolos parliamentary threshold untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ilustrasinya itu kalau sekarang kan ada 8 partai di DPR ya, berarti hanya partai yang ada 8 itu saja. Dugaan saya itu hanya sebatas itu begitu. Hmm. Karena mengingat sudah 32 putusan, tidak pernah dikabulkan, kalau tidak dapat diterima ya ditolak. Jadi saya tidak berani atau tidak mampu membayangkan MK akan lahir dengan putusan yang betul-betul bisa dikatakan seperti bumi dan langit ya, 180 derajat berubah. Dan ternyata Mahkamah Konstitusi lahir dengan terobosan yang sangat luar biasa dan bagi saya ini patut kita syukuri, ini hadiah untuk seluruh rakyat Indonesia. Putusan ini menguntungkan semua partai politik yang nanti menjadi peserta pemilu, memberikan manfaat dan keuntungan juga bagi seluruh pemilih di Indonesia karena kita akan mendapatkan keragaman pilihan, akan terhindar dari polarisasi begitu ya. Dan bagaimanapun ini membuka harapan bahwa pemuda-pemudi orang-orang muda Indonesia berani bermimpi untuk menjadi presiden dan wakil presiden karena kanalnya itu dibuka dengan inklusif oleh Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan tidak ada distorsi. Oleh karena itu saya mengapresiasi, berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi dan berharap Mahkamah Konstitusi tetap kita jaga independensi kemandiriannya. Tidak ada upaya-upaya untuk mempreteli kemandirian Mahkamah Konstitusi ya oleh pihak-pihak yang berkuasa misalnya karena menganggap putusan ini tidak menguntungkan mereka atau ditafsirkan secara salah begitu. Karena ini putusan yang memenangkan semua pihak, bukan hanya partai politik yang ada di parlemen, tapi juga partai politik yang berstatus sebagai peserta pemilu dan juga pemilih. Nah, yang berikut adalah saya sangat berharap tidak ada distorsi atau penyimpangan di dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jangan diulangi lagi pola-pola seperti di RUU Pilkada ya. Bagaimana RUU Pilkada dicoba untuk menyimpangi putusan MK yang kemudian diikuti oleh adanya aksi peringatan darurat. Saya menganggap ini adalah kado yang sangat baik di awal tahun 2025, kado yang sangat baik di awal pemerintahan Prabowo begitu ya dalam konteks demokrasi karena hadir di awal pemerintahan Prabowo. Jadi semua pihak mestinya merayakan, menyambut gembira dan melaksanakan secara konsisten dan sepenuhnya tanpa ada distorsi atau upaya untuk melakukan penyimpangan atas substansi putusan tersebut, Mas. Kalau dari Mbak Titi mengatakan tadi sudah ada 32 putusan dan juga Mbak Titi sendiri kaget dengan putusan yang bisa dibilang ekstrim ini, Mbak. Kalau Mbak Titi melihat apa yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi bisa akhirnya bisa memutuskan yang sesuatu yang Mbak Titi sendiri tidak menyangka sebelumnya. Iya, jadi putusan yang dikabulkan ini adalah putusan ke-33 ya. Setelah putusan yang ke-33 ini, ada 3 putusan lain. Hari ini itu ada 4 putusan yang dibacakan. Hmm. Sebelum 4 putusan yang dibacakan hari ini, 32 putusan atas pengujian pasal 222 Undang-Undang 7 2017 itu semuanya tidak dapat diterima atau ditolak, begitu kira-kira. Nah, sebenarnya apa yang diputuskan oleh MK itu sudah saya minta bersama Yayasan Netgrid Pak Hadar Nafis Gumai 2 kali dalam pengujian yang kami lakukan tahun 2017, perkara nomor 71 tahun 2017, dan tahun 2019 dengan perkara nomor 49 tahun 2019. Tapi semuanya pada waktu itu ditolak oleh MK. Tapi kan MK di dalam putusan yang sekarang, dia menekankan perkembangan mutakhir.
bahwa ada kegelisahan dan juga situasi di mana masyarakat itu tidak dapat menerima ambang batas pencalonan presiden. Dibuktikan dengan adanya 32 lebih putusan yang sudah diputus oleh MK begitu. Lalu juga MK mencermati ada upaya dominasi atau elektoral monopoli di dalam pencalonan sehingga Hmm. menghasilkan di beberapa pemilihan itu hanya ada dua pasangan calon yang mengakibatkan polarisasi yang luar biasa. Dan ketika mahkamah kembali menelusuri original intent ketika perubahan Undang-Undang Dasar, ternyata tidak ditemukan begitu ya konsep soal ambang batas pencalonan presiden. Dan yang ada adalah mahkamah menemukan ambang batas pencalonan punya kursi di parlemen dan mempersulit mereka untuk melakukan pencalonan. Jadi dengan pertimbangan sejarah penerapan ambang batas pencalonan presiden sejak 2004, 2009 sampai terakhir di pemilu 2024, mahkamah kemudian menyatakan cukup bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa kebijakan itu open legal policy dan sudah dalam konteks yang tepat bagi mahkamah untuk menilai apakah open legal policy atau kebijakan politik hukum yang selalu dianggap mahkamah dibolehkan untuk dilakukan dalam mengatur ambang batas pencalonan presiden oleh pembentuk undang-undang itu apakah tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan keadilan yang ketidakadilan yang intolerable. Ternyata dengan pertimbangan kondisi mutakhir tadi, Mahkamah Konstitusi menemukan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan moralitas politik yang diyakini oleh publik, rasionalitas dalam membuat kebijakan, dan yang terakhir mengandung ketidakadilan yang intolerable. Itulah yang mengapa membuat Mahkamah Konstitusi mengubah pendirian hukumnya. Kalau dalam konteks ilmu hukum itu disebut dengan overruling ya, di mana Hmm. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian hukum. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru bagi Mahkamah Konstitusi, mengubah pendirian hukum. Mahkamah juga pernah berubah pendirian hukumnya soal ambang batas parlemen, terakhir di putusan 116 tahun 2023. Lalu di Hmm. ambang batas pencalonan kepala daerah ya, di putusan 60 tahun 2024. Bagaimanapun itu, saya kira Mahkamah Konstitusi menemukan esensi soal penegakan asas adil dan juga non-diskriminasi dan memberikan akses pencalonan sebagaimana yang sudah dijamin oleh Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita bahwa semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang dia berstatus sebagai partai politik peserta pemilu. Artinya tetap harus dicalonkan oleh partai politik ya, Mbak Titi Betul, ya. betul, Karena kan betul. Jadi silakan Mbak. ya jadi mahkamah juga tidak serta-merta memberikan begitu saja ya, taken for granted begitu. Mahkamah memberikan 5 rambu yang harus dipatuhi oleh pembentuk undang-undang. Yang pertama Hmm. adalah semua partai politik peserta pemilu sepanjang statusnya sebagai partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah tidak boleh menggunakan persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan suara atau kursi di parlemen. Jadi tidak Hmm. boleh lagi tuh rujukan suara atau kursi sebagai persyaratan pengusulan calon. Yang ketiga, MK menegaskan tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu dalam pencalonan yang membuat pemilih itu memiliki pilihan yang terbatas. Artinya tidak boleh ada praktek borong partai. Nah, Hmm. yang berikut, yang keempat, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bagi partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka dia bisa dikenai sanksi, tidak boleh menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Artinya MK melarang betul ada praktik borong partai ya atau hegemoni atau dominasi yang membuat pilihan pemilih itu menjadi terbatas. Dan yang terakhir, kan MK belum memberikan formula tuh bagaimana supaya tidak ada dominasi ya dalam pencalonan. Nah, kata MK, pengaturan lebih lanjut soal persyaratan pencalonan itu harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. MK juga menekankan, walaupun bahasanya saya kurang setuju ya, karena MK mengatakan supaya tidak terlalu banyak calon. Karena banyak calon itu kan tidak terukur ya. Mungkin Hmm. bagi MK kalau ada sekian puluh calon itu banyak, tapi kan bagi saya belum tentu banyak. Nah, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mungkin maksudnya adalah supaya partai politik itu tidak asal-asalan dalam mencalonkan pasangan calon di Pilpres.
Nah, itulah yang dimintakan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan constitutional engineering atau perekayasaan konstitusional dalam bingkai yang masih konstitusional untuk mengatur tadi supaya partai politik tidak asal-asalan mengusulkan calon, bagaimana kemudian calon itu dalam artian kalau bahasa MK tidak terlalu banyak ya, tetapi mungkin yang lebih saya maknai adalah calon itu betul-betul memang disaring kualitas dan juga prosesnya melalui proses yang tidak asal-asalan di partai politik, Mas. Artinya sebagai penyederhanaan kalau kita lihat kemarin di Pilkada Jakarta di mana PDIP kan hanya PDIP yang mengajukan calon sendiri di situ. Artinya itu bisa dilakukan di Pilpres yang sebelumnya ini tidak bisa dilakukan karena ada syarat 20% itu ya Mbak Titi ya? Betul. Jadi kalau di Pilpres sebelumnya persyaratannya itu adalah partai politik atau gabungan partai politik harus punya minimal 20% kursi di Hmm. DPR atau 25% suara hasil pemilu yang terakhir. Jadi kalau untuk misal kemarin Pilpres 2024 kan hasil pemilu 2019 ya. Nah, Betul. dengan putusan MK 62 ini, siapapun partai politik peserta pemilu, contohnya di 2024 ya, ada 18 partai politik. Maka 18 partai politik peserta pemilu itu semuanya punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kita selama ini, Mas Glenn ya, tidak serta-merta partai politik peserta pemilu itu kalau dia punya hak, dia akan mencalonkan. Contohnya di Hmm. 2004. Di 2004 itu syarat ambang batas pencalonan itu kan 3% kursi atau 5% suara sah pemilu DPR. Nah, dari sekian 8 partai politik yang bisa mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden, ternyata kan yang mencalonkan pasangan calon itu hanya ada 5 pasangan calon. Ya. Jadi tidak serta-merta partai politik itu ketika dia punya hak untuk mencalonkan, dia akan mencalonkan sendiri karena dia akan mempertimbangkan kemampuan finansial, elektabilitas calon, dan potensi membentuk koalisi yang prospektif di masa yang akan datang. Hmm. Daripada dia mencalonkan sendiri, dia ditinggal dari koalisi yang punya potensi menang, kan lebih baik dia kemudian bergabung ya dengan calon yang punya potensi untuk membentuk pemerintahan atau kabinet yang akan datang. Jadi dengan putusan MK ini, kalau ke depan contoh kita ada 10 partai politik peserta pemilu di 2029, maka 10 partai politik itu semuanya bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Pertanyaan selanjutnya Mbak, dengan adanya putusan ini, siapa yang paling diuntungkan dan juga siapa yang paling tidak diuntungkan dengan putusan MK? Yang paling diuntungkan adalah partai politik, semua partai politik. Tidak ada partai politik yang tidak diuntungkan. Sepanjang dia berstatus sebagai partai politik peserta pemilu, maka dia diuntungkan dengan putusan ini. Caranya adalah partai politik harus bisa lolos menjadi partai politik peserta pemilu 2029. Jadi, kalau dia bukan partai politik peserta pemilu, tentu tidak bisa ya. Contohnya misalnya partai yang tidak lolos verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, maka dia tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Hmm. Syaratnya adalah partai politik peserta pemilu. Yang diuntungkan berikutnya adalah pemilih kita sebagai warga yang akan memilih di Pilpres. Kita lebih punya keragaman pilihan. Masyarakat Indonesia ini beragam dari sisi kultur, lalu kemudian sosial dan juga geografis. Tidak bisa diseragamkan pilihan politiknya, dan ini akan menguntungkan kita. Siapa yang dirugikan? Ya kelompok-kelompok oligarki mungkin ya yang ingin membatasi akses pilihan warga dan ingin membatasi kontestasi dan peluang pencalonan kepada keragaman pilihan politik. Sepanjang partai politik, pemilih dan kita semua pro demokrasi, ini adalah putusan yang sangat baik bagi praktik demokrasi di Indonesia. Harus kita Oke. dukung, tidak boleh didistorsi, dan mungkin catatan berikutnya adalah putusan ini serta-merta berlaku. Tidak boleh ditunda keberlakuan, apalagi dibangun narasi bahwa putusan ini tidak berlaku untuk 2029 hanya karena MK menyatakan tidak menyebut kapan keberlakuannya. Putusan Hmm. Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Final itu untuk pertama dan terakhir. Dan erga omnes, mengikat bagi semua. Jadi tidak ada penyebutan kapan berlaku, artinya serta-merta dia berlaku. Itulah karakter dari putusan MK. Jangan kita bermain diksi, bermain kata, dengan mengatakan karena MK tidak menyebut kapan putusan ini berlaku, maka seolah-olah terserah kapan akan diberlakukan pada pembentuk undang-undang atau KPU. Tidak begitu. Putusan MK serta-merta berlaku karena putusan MK bersifat final
dan mengikat atau erga omnes bagi semua pihak. Oke, terakhir Mbak Titi. Tadi Mbak Titi sempat mengatakan berkali-kali jangan sampai ada distorsi. Ini upaya apa yang harus diperhatikan Mbak untuk bisa nantinya tidak menggagalkan putusan MK ini yang tadi Mbak Titi juga katakan bersifat final dan juga mengikat. Iya, kita harus belajar dari putusan MK nomor 60 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di mana setelah putusan tanggal 20 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus, ada upaya dari DPR untuk melakukan distorsi atau pembonsaian atas putusan MK. Itu kan berakibat peringatan darurat ya, aksi peringatan darurat di masyarakat secara organik, kelompok lintas aktor keberatan dan melakukan protes. Dan itu luar biasa ya, menimbulkan penolakan dan gerakan massa di masyarakat kita. Kita harus belajar bahwa masyarakat kita sensitif dan menolak segala pembonsaian hak-hak politik mereka. Kalau sampai ada upaya untuk kemudian menyimpangi atau kemudian membonsai putusan MK, jangan sampai kemudian terjadi peringatan darurat jilid 2. Saya kira ini jadi kado demokrasi ya bagi Indonesia dan juga bagi pemerintahan Prabowo yang kemudian di masa awal pemerintahan mereka masyarakat mendapatkan akses kepada pencalonan yang lebih inklusif untuk pilpres yang akan datang. Jadi tidak ada yang perlu ditolak dan ditakutkan. Jangan juga kemudian mengulangi apa yang terjadi pada Agustus 2024 yang melahirkan peringatan darurat. Oleh karena itu, putusan MK ini harus segera ditindaklanjuti melalui revisi Undang-Undang Pemilu ya, diakomodir di dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Walaupun tidak direvisi Undang-Undang Pemilu pun putusan MK tetap berlaku, tapi kan revisi Undang-Undang Pemilu masuk prolegnas tahun 2025 ya. Mestinya substansinya bisa diadopsi di dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu, tidak ada distorsi ataupun penyimpangan pemaknaan dan pemberlakuan, melainkan substansi putusan MK beserta judicial order atau perintah pengadilan berupa rambu-rambu yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang itu betul-betul dilaksanakan secara penuh, konsisten, menyeluruh dan juga dengan tanpa ada penyimpangan apapun supaya tadi ya stabilitas politik tetap terjaga dan saya kira ini kado bagi kita dan juga kado bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kado dari pemerintahan baru, Titi Anggraini, pakar kepemiluan, terima kasih banyak sudah berbincang dengan Liputan 6. Kita nantikan dan juga kita harapkan putusan ini bisa menjadi hadiah terbaik untuk demokrasi Indonesia. Terima kasih Mbak Titi atas waktunya. Terima kasih.